Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Video Putra dan teman saya ada Ananta Eva Arnelia, Putri Azahra, dan Akmalul Aliansa dan Diki Web Depdo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang technopreneurship, yang dimana tema kami yaitu tentang internet, layanan internet yang memiliki nama Dikinet. Selanjutnya yang pertama yaitu ada logo. Arti logo Dikinet mencerminkan identitas sebagai penyedia solusi internet yang modern dan andal. Huruf Q dengan simbol WiFi melambangkan konektivitas yang kuat, sementara elemen merah menunjukkan semangat inovasi dan kecepatan. Warna biru dan hitam mencerminkan profesionalisme, stabilitas, dan kepercayaan. Dengan tagline Internet Solution, logo ini menegaskan komitmen Dikinet dalam memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu deskripsi Dikinet. Dikinet adalah penyedia layanan internet terkemuka yang menawarkan koneksi internet cepat, stabil, dan terjangkau. Dengan teknologi canggih dan jaringan yang luas, Dikinet memastikan Anda selalu terhubung dengan kualitas terbaik, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi, belajar, bekerja, dan belajar. Akibatnya, permintaan akan akses internet yang andal, cepat, dan terjangkau terus meningkat. Keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu, beberapa daerah masih kurang layanan internet atau bahkan tidak ada sama sekali. Meskipun banyak daerah telah mengalami kemajuan dalam layanan internet, ini memberikan kesempatan bagi penyedia layanan internet yang ingin meningkatkan inklusi digital dan memperluas jangkauan mereka. Dan mempertimbangkan keadaan proposal bisnis, kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dengan menyediakan layanan internet yang handal, cepat, dan terjangkau. Yaitu kami juga memiliki visi misi yang dimana yang pertama yaitu visi menjadi penyedia layanan internet terkemuka yang memperkuat konektivitas digital masyarakat dengan memberikan pengalaman online yang cepat, handal, dan terjangkau. Misi menyedia koneksi internet berkualitas tinggi dengan kecepatan yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan digital pelanggan, mengembangkan infrastruktur jaringan yang terkini dan guna memastikan koneksi internet stabil dan terpercaya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Putri Azahra. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan. Untuk tujuan di sini ada dua. Yang pertama yaitu memberikan akses internet yang handal dan berkualitas tinggi kepada masyarakat untuk meningkatkan konektivitas digital mereka. Lalu yang kedua yaitu menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh penyedia layanan internet lainnya untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses internet. Lalu yang selanjutnya di sini ada sasaran ISP atau Internet Service Provider Dikinet, yaitu yang pertama memperluas cakupan jaringan internet ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Lalu yang kedua itu meningkatkan ketersediaan layanan internet di area perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan. Lalu untuk manfaat ISP sendiri atau Internet Service Provider Dikinet yaitu untuk menyediakan koneksi internet yang stabil dan cepat, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi web, streaming video, bermain game online, dan melakukan berbagai aktivitas online dengan lancar tanpa gangguan. Lalu di sini ada keunggulan ya. Untuk keunggulan yang pertama yaitu kecepatan tinggi. Nah, untuk koneksi internet hingga 1 Gbps untuk pengalaman online yang maksimal. Lalu yang kedua yaitu jaringan luas, cakupan yang mencakup area perkotaan dan juga pedesaan. Yang ketiga yaitu layanan pelanggan yaitu 24 jam, dukungan teknis siap membantu Anda kapan saja. Yang keempat ada paket fleksibel ya. Untuk paket fleksibel yaitu beragam pilihan paket yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kelima yaitu ada keamanan terjamin, proteksi keamanan untuk privasi dan data Anda.
Lalu untuk selanjutnya di sini ada segmen pasar dan target pasar. Untuk yang pertama yaitu pada lingkungan rumah tangga. Yang pertama keluarga dengan anak sekolah, dan yang kedua pekerja remote, yang ketiga pecinta hiburan digital. Terus ada lingkungan bisnis kecil dan menengah atau UKM, yaitu yang pertama startup dan perusahaan kecil, yang kedua kantor home office atau SOHO. Terus yang ketiga ada di lingkungan lembaga pendidikan, yang pertama sekolah dan universitas, dan yang kedua lembaga pelatihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ananta. Selanjutnya adalah positioning. Agar bisnis dapat tetap unggul walaupun banyaknya pesaing usaha yang sejenis, kami menawarkan koneksi internet dengan kecepatan tinggi, jaringan yang luas, layanan pelanggan 24 jam, paket fleksibel, dan keamanan yang terjamin. Kemudian testimoni dari Maria S. Ibu rumah tangga. Dikinet telah membuat hidup keluarga kami lebih mudah. Anak-anak dapat belajar online tanpa hambatan, dan kami bisa menikmati streaming film bersama-sama tanpa buffering. Layanan pelanggannya juga sangat responsif dan membantu. Kemudian menurut Lina sebagai mahasiswa, saya membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil untuk mengakses materi kuliah dan bergabung dalam kelas online. Dikinet memenuhi semua kebutuhan saya bisa belajar dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Kemudian rencana penjualan. Rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran kami, yaitu kami berfokus pada layanan jaringan selalu stabil dan menyediakan promo bagi pengguna baru maupun pengguna lama. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Ananda terkait dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Dekinet. Dalam melakukan pemasaran, Dekinet melakukan penyebaran brosur ke rumah-rumah, bahkan door to door ke rumah yang belum melakukan pemasangan WiFi, ataupun pemasaran melalui affiliate. Berarti rekomendasi dari pelanggan yang telah menggunakan layanan kami terus merekomendasikan ke orang yang belum memasang. Setelah itu, dia mendapatkan komisi dari pihak kita sebagai promotor pemasarannya. Nah, di sini terdapat ada beberapa paket layanan yang bisa diambil. Selain ada paket internet unlimited tanpa VUP atau batas kuota, di mana paket terendahnya itu ada 165.000 dengan kecepatan up to 10 Mbps, sudah termasuk PPN 11%, serta ada up to 20 Mbps dengan bulanan 275.000, terus ada up to 30 Mbps dengan bulanan 350.000, serta up to 50 Mbps dengan bulanan 475.000. Semua harga di situ sudah termasuk PPN. Nah, selain melakukan promosi penyebaran brosur, di Dekinet strategi pemasaran yaitu melakukan promo pemasangan, di mana promo pemasangan ini berupa pemasangan 200.000. Ada juga promo-promo lainnya yang menarik yang membuat pelanggan itu tertarik untuk melakukan instalasi layanan internet. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada aspek produksi. Yang pertama, dimensi produk. Produk kita itu berupa jaringan. Untuk nilai atau manfaat produk yaitu memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan aktivitas di dunia maya maupun penggunaan dalam akses pekerjaan. Kemudian untuk proses produksi, yang pertama ada perencanaan jaringan, identifikasi kebutuhan pelanggan dan area cakupan. Desain jaringan ini dengan memilih teknologi fiber optik atau pemilihan perangkat keras seperti router dan server. Kemudian untuk yang kedua ada penggandaan infrastruktur, yaitu pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, pemasangan perangkat jaringan utama pada lokasi server. Baik, proses produksi yang ketiga itu adalah perencanaan jaringan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan dan area cakupan. Yang kedua, mendesain jaringan dengan memilih teknologi yaitu fiber optik. Yang ketiga, pemilihan perangkat keras seperti router dan server. Proses produksi yang keempat adalah pengadaan infrastruktur, di mana pembelian perangkat
keras dan lunak yang dibutuhkan. Yang kedua, pemasangan perangkat jaringan utama pada lokasi server. Proses produksi yang kelima adalah penyediaan akses internet. Yang pertama, kerjasama dengan penyedia layanan backbone atau ISP, Internet Service Provider, untuk mendapatkan bandwidth internet utama, di mana pada usaha Dekinet ini itu bekerja sama dengan PT Adiaksa Indo Jayatama selaku penyedia layanan internet yang ada di Pekalongan. Yang kedua, konfigurasi jaringan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam melakukan konfigurasi jaringan, Dekinet menggunakan sebuah mikrotik untuk melakukan pengaturan sistem manajemen bandwidth supaya koneksi kepada pelanggan itu adil dan merata sesuai dengan paket yang dia ambil. Yang keenam, itu ada distribusi jaringan ke pelanggan. Dalam melakukan pendistribusian, Dekinet menggunakan teknologi fiber optik atau penarikan kabel ke rumah atau kantor pelanggan dengan disebut FTTH, Fiber to the Home. Selanjutnya, dalam proses produksi itu kita melakukan pengujian dan aktivasi. Uji koneksi untuk memastikan stabilitas dan kecepatan sesuai standar layanan. Yang kedua, aktivasi layanan pelanggan melalui sistem manajemen pengguna. Selanjutnya, melakukan monitoring dan pemeliharaan. Pemantauan jaringan 24 jam per 7 melalui Network Operation Center atau NOC. Yang selanjutnya, pemeliharaan rutin untuk perangkat keras dan pembaruan perangkat lunak. Hal ini dilakukan supaya jaringan internet yang kita distribusikan ke pelanggan itu stabil, lancar, dan minim gangguan. Selanjutnya, layanan pelanggan dan pengembangan. Menyediakan pusat layanan pelanggan untuk menangani keluhan atau permintaan. Selanjutnya, melakukan peningkatan jaringan untuk mengikuti teknologi baru dan meningkatkan kapasitas sesuai permintaan. Poin berikutnya merupakan aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, perlu kita analisis kelayakan usaha. Membangun sebuah usaha internet itu memiliki peluang besar karena tingginya kebutuhan masyarakat. Namun, juga menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, investasi awal yang besar, perkembangan teknologi, dan regulasi pemerintah. Untuk sukses diperlukan strategi menghadapi risiko, seperti menjaga kualitas layanan dengan tim teknis yang sigap dan infrastruktur yang handal, mengelola keuangan dengan baik, serta mematuhi aturan yang berlaku. Fokus pada inovasi layanan, keamanan cyber, dan kepuasan pelanggan juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan perencanaan yang tepat, usaha internet dapat berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif. Selanjutnya dalam aspek keuangan, yaitu menganalisis sebuah keuntungan. Modal yang kita keluarkan itu berupa kita beli peralatan yang kita butuhkan untuk mendistribusikan internet ke pelanggan. Yang pertama, kita membeli Splicer AI9 dengan harga 12 juta, Mikrotik CCR 1009 dengan harga second 8.500.000, OLT ASGQ 4 pon, EPON 7 juta, Switch Hub Gigabit TP-Link dengan harga 800.000, modem ONT dengan harga 150.000, kita membelinya langsung 100, maka totalnya ada 1.500.000, ada ODP 1:8 dengan harga 150.000 juga, kita membelinya langsung 15 dengan harga 2.250.000. Media converter gigabit dengan harga 350.000, kabel UTP Cat 5e x 3 dengan harga 300.000, maka totalnya 900.000. Kabel FO 1 core dengan membeli 12 kabel dengan harga satuannya 750, maka totalnya 9 juta. Kabel FO 4 core kita membelinya 7 dengan harga satuan 1.250 dengan total 8.750. Kabel FO 4 core Jelitub dengan harga satuannya 1.800, UPS 850.000, aki 12 volt 75 ampere, kita membelinya 2, satuannya itu 1.250, maka kalau membeli 2, 2.500. Ada konektor RJ45 dengan harga 50.000, tang krimping 35.000, tang potong 35.000 dengan patch core satuannya 12.000, kita membeli 50, maka totalnya adalah 600.000. Total modal yang kita keluarkan itu
kira-kira 56.920.000 dengan pendapatan instalasi, biaya instalasinya per satu rumah itu adalah 250.000, maka kali 100 pelanggan yang nantinya akan kita guide itu total uang yang akan kita kembali dalam instalasi adalah 25 juta. Maka total modal keseluruhan adalah pengeluaran dikurangi pemasukan instalasi, di mana pengeluaran yang kita lakukan adalah 56.920 dikurangi 25 juta, maka masih kurang 31.920. Nah, selain dari kekurangan tersebut, kita juga harus membayar layanan internet bandwidth dengan besaran bandwidth yang kita bayarkan 300 Mbps adalah 11.100.000 dengan biaya operasional tenaga instalasi itu 1.500.000, maintenance 495.000 dengan total operasional itu 1.995.000. Nah, pemasukan bulanan tiap pelanggan itu kita ambil rata-rata pelanggan yang berlangganan ke kita itu 155.000 dikali 100, totalnya dalam satu bulan kita akan mendapatkan 16.500.000. Maka pemasukannya 16.500.000 dikurangi bayar bandwidth 11.100.000 dengan dikurangi lagi biaya operasional 1.995.000, maka total pendapatan bersih yang kita terima dalam satu bulan itu adalah 3.405.000 rupiah. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.